Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rekan tamasa muhsinin muhsinat azani wa azakumullah, Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama asal Khurasan, mendambakan dua hal dalam ibadahnya, yaitu al-hajju wal jihad, haji dan jihad. Dan ia laksanakan itu secara bergantian setiap tahunnya. Tahun ini berjihad, tahun depan dia berhaji, betapapun sulitnya. Suatu ketika Ibnu Mubarak berkeinginan pergi haji. Untuk itu ia bekerja keras mengumpulkan uang, dan ketika terkumpul ia pun melaksanakan niatnya menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ketika sudah selesai mengerjakan beberapa tahapan ibadah haji, suatu ketika dia tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi menyaksikan dua orang malaikat turun ke bumi. Kemudian malaikat ini pun terlibat dalam perbincangan. Malaikat pertama tanya, berapa banyak jamaah yang datang tahun ini? Kemudian kawannya menjawab 600.000 orang. Tapi tak satu pun terima kecuali seorang tukang sepatu bernama Muwafaq yang tinggal di Damaskus. Dan berkat dia maka seluruh jamaah yang berhaji tahun itu diterima hajinya. Kata malaikat kedua. Ketika Ibnu Mubarak mendengar percakapan malaikat itu, terbangunlah ia. Ia pun berkeinginan untuk mengunjungi Muwafaq yang tinggal di Damaskus. Ia telusuri kediamannya, kemudian menemukannya. Ibnu Mubarak lalu memberi salam kepadanya. Ia sampaikan mimpi yang didapatinya. Mendengar cerita Ibnu Mubarak, maka menangislah Muwafaq hingga akhirnya jatuh pingsan. Setelah sadar, Ibnu Mubarak memohon kepada Muwafaq menceritakan pengalaman hajinya hingga ia memperoleh predikat haji mabrur tersebut. Muwafaq pun menceritakan bahwa selama 40 hari lebih Muwafaq pun menceritakan bahwa selama 40 tahun lebih ia berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Karenanya dia pun mengumpulkan uang untuk itu. Jumlahnya kurang lebih sekitar 350 dirham dari hasil berdagang sepatu. Ketika musim haji tiba, ia mempersiapkan diri untuk berangkat bersama istrinya. Menjelang keberangkatannya itu, istrinya yang sedang hamil pun mencium aroma makanan yang sangat sedap dari tetangganya. Muwafaq pun mendatanginya dan memohon agar istrinya diberikan sedikit makanan tersebut. Mendengar permintaan ini, tetangganya pun langsung menangis, lalu mengatakan bahwasanya setelah 3 hari ini anakku tidak makan apa-apa, wahai tuanku. Katanya, hari ini aku melihat seekor keledai mati tergeletak, dan kemudian aku memotongnya lalu ku masak untuk mereka. Ini terpaksa aku lakukan karena kami memang tidak punya sesuatu. Jadi makanan ini halal bagi kami, haram bagi anda. Terangnya sambil menangis. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, Muwafaq langsung kembali ke rumahnya, mengambil tabungannya yang 350 dirham itu, lalu serahkan kepada keluarga tersebut. Belanjakan ini untukmu, belanjakan ini untukmu dan untuk anak-anakmu. Inilah perjalanan hajiku, katanya. Mengangkat kesusahan dari sama muslim ini lebih baik daripada ibadah mahdhah, ibadah haji. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat beliau, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Man ahabbun nasi ilallah?" Dan apakah perbuatan yang paling dicintai Allah? Ma ahabbul amal ilallah? Rasulullah pun menjawab, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Wa habbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu 'ala al-muslim aw takshifu 'anhu kurbatan aw taqdi 'anhu daynan aw tatrudu 'anhu ju'an wa li an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Nabawi, syahran. Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lainnya bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk suatu keperluan lebih aku cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi ini. Rekan tamasa dan muhsin-muhsinat, kita ketahui bahwasanya ibadah haji, ibadah i'tikaf adalah ibadah mahdhah yang berpahala besar. Itu pun dari dua kisah tadi masih kalah, dalam tanda kutip,
masih kalah pahalanya daripada membantu umat Islam, membantu saudara Islam dari kesusahannya. Maka tepatlah yang Rasulullah SAW sabdakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Maka rekan Tamasa, di bulan Ramadan ini kita dawamkan, kita biasakan untuk hablum minallah dan juga hablum minannas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.